kuliah dulu, Bu? Dari zaman kecil mungkin ya. Oh, dipanggil Bu Erni ya, Bu? Tapi kalau ada yang mau manggil Meli, Nia, Oh, Lestari, Tari, ya enggak ada salahnya karena memang itu benar nama. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama kami, eh, podcast Paling TV, Pengadilan Agama Lubuk Linggau TV. Kali ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu mengenal lebih dekat dengan aparatur Pengadilan Agama Lubuk Linggau, yang mana pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami, yaitu salah satu hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, yaitu bersama Ibu Erni Melita Kurnia Lestari, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Assalamualaikum, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, telah menyempatkan hadir Sama-sama. di Pengadilan Agama Lubuk Linggau TV ini, Bu. Yang mana podcast ini digagas langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Ibu Erni Melita Kurnia Lestari ini sebagai hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau sudah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Hampir 3,5 tahun, sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang. Udah cukup lama berarti Ibu Erni ini. Oh, panggilannya siapa, Bu, berarti, Bu? Bu Erni. Bu Erni ya, Bu? Kalau mau dipanggil itu karena namanya panjang, Iya. jadi sebenarnya bisa semua ya. Bisa semua itu karena Bisa semua. Cuman kebiasaan sehari-hari biasanya dipanggil Erni. apa udah dari zaman kuliah dulu, Bu? Dari zaman kecil mungkin ya. Oh, dipanggil Bu Erni ya, Bu? Tapi kalau ada yang mau manggil Meli, Nia, Oh, Lestari, Tari, ya enggak ada salahnya karena memang itu benar nama saya kan. Tapi yang paling sering dipanggil sehari-harinya Erni. Ibu Erni ya. Bu. Ibu ngomong-ngomong, asli kampungnya dari mana, Bu? Saya aslinya Wong Kitogalo. Wong Kitogalo Iya. nih, Palembang. Palembang. Ya. Palembang. Jadi saya kalau kebetulan ayah asli Palembang. Ayah asli Palembang. Kalau ibu campuran antara Ogan Ilir dengan Jawa Barat, Sunda. Oh, ada darah-darah Sundanya Ada ya, Bu? darah-darah Sundanya sedikit ya. Iya, kelihatan dari aura Oh Sundanya gitu ya. itu, Bu. Bukannya aura orang Jawa ya, Sunda ya? Sunda. Sunda. Gitu. Alhamdulillah masih ada darah-darahnya dikit ya. Oke. Berapa bersaudara, Ibu? Saya kebetulan 4 bersaudara, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi dari 4 bersaudara itu, 1 laki-laki yang paling tua, selanjutnya yang nomor 2, 3, dan 4 perempuan. Jadi di bawah saya masih ada 1 lagi adik perempuan. Oh iya, udah berkeluarga semua ya, Bu? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Jadi kalau Ardi mau mencari yang masih perawan, enggak ada lagi, enggak ada lowongan. Anak udah berapa sekarang, Bu? Anak alhamdulillah 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ada rencana nambah, Bu? Kalau dikasih Allah ya kita enggak bisa nolak, namanya rezeki kan. Biar pas genap, Bu. Biar genap 4 ya, Iya. jadi 2 laki-laki 2 perempuan ya. Iya. Amin. Amin. Ngomong-ngomong, Bu, untuk tadi kan nama Ibu di ujungnya ada gelar SHI dan MH itu kan. Untuk jenjang pendidikan Ibu itu gimana sih, Bu? Dari sekolahnya dari apa? Palembang tadi ya, Bu, dari SD. Kalau saya kebetulan SD sampai dengan SMA itu sekolah umum. Sekolah umum ya. Di Palembang. Di Palembang. Kemudian melanjut ke S1 di Palembang di IAIN
IAIN Raden Patah Palembang. Kemudian pada saat tugas di Sarolangun Jambi, kami bersama beberapa teman ikut kuliah mengambil pasca sarjana di IAIN Sultan Taha Jambi. Oh. Jadi S1-nya di Palembang, S2-nya di Jambi. Oh iya. Nah itu berarti Ibu ngambil kuliah udah masuk PNS? Jadi kalau S1-nya itu pada saat belum keluarga. Sebelum Ya, iya. jadi waktu melanjutkan ke jenjang S2-nya itu saya sudah sebagai hakim di Pengadilan Agama Sarolangun. Pengadilan Sarolangun. Jadi karena waktu itu ada program MOU kerjasama antara PTA Jambi dengan IAIN Sultan Taha Saifuddin ya Jambi ya. Jadi kami beberapa teman yang ada di Pengadilan Agama Sarolangun ikut serta, artinya ikut mengambil program pasca sarjana itu. Oh, iya, mantap. Kabar rezeki ya Bu itu. Ya. Pasti Sambil kerja sambil kuliah. Ya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2015. 2015 ya Bu. Berarti luar biasa ya Bu perjalanannya Bu. Kalau dibilang luar biasa itu sebenarnya enggak juga ya, karena masih banyak kawan-kawan yang lebih luar biasa dari kita. Tapi bagaimana perjuangan kita itu memang menjadi catatan sejarah bagi hidup kita sendiri lah. Iya, Bu. Kalau kita mau membandingkan dengan orang lain, tentu banyak yang lebih luar biasa dari kita. Tapi itulah perjuangan hidup kita akan jadi sejarah bagi kita sendiri. Iya, mantap itu Bu. Berarti ketemu apa idaman hati ini Bu setelah selesai S1. Gimana itu Bu ceritanya Bu? Saya ketemu suami, ya idaman hati. Suami itu pada saat sama-sama kuliah di S1. S1 itu. Ya, kuliah S1 di IAIN Raden Patah Palembang. Kebetulan ya itulah namanya jodoh ya. Iya. Ketemu kawan yang satu angkatan, satu jurusan dan satu kelas. Jadi itu ketemu jodohnya waktu kuliah di S1 dulu. S2-nya Bu? S2-nya? Bareng lagi juga? Enggak, kebetulan ya saya yang mengambil S2, kalau suami masih tugas di Pali, jadi enggak berbarengan. Udah Ibu kan udah jadi selama bertugas menjadi hakim ini udah kira-kira udah berapa lama ini Bu? Sekitar? Sudah sekitar 13 tahun. Udah sekitar 13. Dari 2009. 2009 jadi hakim itu ya Bu. Pengalaman selama bertugas itu Bu, ada pengalaman apa sih Bu yang paling berkesan lah, yang susah dilupain sama Ibu? Pengalaman yang paling berkesan apa sih? Sebenarnya banyak pengalaman berkesan itu ya. Yang paling berkesan, kalau mau diceritakan semuanya kayaknya banyak sekali. Menurut saya pengalaman saya semuanya berkesan. Mungkin pengalaman pertama kali sidang Bu, masih ingat nggak Bu? Berkesan dan menjadi menjadi pelajaran bagi saya tentunya kan. Kalau pengalaman pertama sidang itu waktu tahun 2009 pertama kali jadi hakim itu saya ditempatkan di Pengadilan Agama Pasir Pangarayan ya. Jadi memang karena itulah pertama kali jadi hakim, memang tentu menjadi kaku ya, menjadi kaku. Aduh deg-degan gimana sih mau sidang itu, belum pernah sidang sebelumnya kan. Jadi waktu ketua majelisnya nanya waktu itu, Ibu ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Saya bilang aja, pas. Pas Pak, cukup. Karena memang waktu itu kan pertama kali, jadi masih belum tahu harus nanya apa. Terus tuh gimana nanyanya belum tahu, tapi berjalannya waktu alhamdulillah semuanya kan sudah terbiasa. Itu kan artinya untuk menjadi untuk mencapai suatu kesuksesan tentu ada proses pembelajaran. Iya itu Bu. Tuh.
Ya, emang kesan pertama tuh Kesan yang paling seru itu ya, Bu? iya betul sekali, Bang. Deg-degan, aduh gemeteran gimana nih pertama kali mau nanya itu. Makanya waktu ditanya, "Ibu ada yang mau ditanyakan sama saksinya?" Saya bilang aja, "Pas Pak, cukup." Jadi setelah itu kan akhirnya kita menyimak kira-kira apa yang ditanyakan kepada saksi itu kan. Nah, mulai selanjutnya kita sudah bisa memahami dan sudah terbiasa akhirnya. Itu pengalaman seru juga ya, Iya, Bu. pengalaman Masih ingat, seru. Bu, omong-omong perkaranya tentang apa itu? Perkaranya biasa waktu itu, perkara Karena cerai, masih cuman karena pertama. pertama ya, iya. Pertama itu menjadi sesuatu kesan yang berbeda. Iya. Eee, untuk sekarang ini kan, Bu, udah Mhm, 13 tahun, menjadi hakim ini, kira-kira sekarang kan Ibu berada di Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau mmm, kan, Bu. mhm. Untuk rencana kerja yang ingin diterapkan ini, Bu, di Pengadilan Agama Lubuk Linggau ini ke depannya gimana, Bu? Jadi apa ya, eee, rencana kerja ya, sebenarnya saya rasa semua pengadilan agama pun punya tujuan yang sama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat gitu. Jadi karena kita aparatur sipil negara ini kan bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat itu bisa puas dengan apa yang sudah kita layani kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja eh, sebagai hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, kita punya cita-cita tetap untuk menjadi yang terbaik di penilaian SIPP ya. Oh, iya. Jadi kalau sempat menurun penilaian SIPP peringkat kita kemarin terakhir kalau tidak salah 7, kedepannya mudah-mudahan bisa lagi naik menjadi peringkat 1. Iya, amin amin. Pernah kita capai terakhir peringkat 3 kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mencapai peringkat pertama. Iya, amin amin. Semoga tetap, ya, terbaik untuk diberikan Amin. kepada pihak Lubuk Linggau. Eee, Terakhir sih, Bu, mungkin kata-kata motivasi untuk Satker tercinta kita ini kan, Bu, dan semangat kerja bagi semuanya itu, Bu. Apa Kerja. dikira, Bu, kata-kata motivasi dikitnya, Bu? Jadi saya mau menyampaikan 2 sebenarnya, bukan satu. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa Bu, ya 2 2 ya. sih. Yang pertama, hidup itu adalah pilihan. Hidup pilihan. Jadi apa yang kita pilih tentu kita sudah siap dengan segala resikonya. Kalau kita mau jadi baik, tentu kita harus berupaya untuk menjadi baik. Kalau kita tidak mau jadi baik, artinya ya sudah, biarkanlah seperti apa adanya. Artinya jadi kita ketika memilih itu ada plus minusnya. Iya. Segala sesuatu yang kita pilih tentu ada resikonya. Mau jadi baik ada resikonya, mau jadi buruk juga pasti ada resikonya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, saya ingin menyampaikan ini semangat untuk kita semua bahwa itu juga untuk saya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan itu janganlah pernah kita berharap nanti balasan atau pujian dari orang lain. Karena ketika kita berharap pujian atau balasan dari orang lain, nanti kita akan kecewa. Karena tidak sesuai dengan harapan kita, kadang seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, ingin berbuat baik itu, niatkanlah itu balasannya nanti dari Allah. Iya. Biar kita tidak kecewa, pokoknya niatnya ya niatnya biar Allah yang membalas lah. Kalau manusia yang kita harapkan tentu kita akan kecewa nantinya. Jadi begitu ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk satker kita, untuk kantor kita. Jangan berharap atas kebaikan kita itu nanti akan mendapatkan balasan dari orang lain. Biarlah Allah yang akan memberikan pahala untuk kita atas apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu, Ardi. Oh, siap, Bu. Itu motivasi yang sangat luar biasa sih, apalagi untuk, kita semua
yang mendengar podcast ini. Mungkin itu saja sih Bu, berbincang-bincang mengenal lebih dekat bersama Ibu Erni. Eh, Banyak pengalaman seru yang bisa Ibu berikan, apalagi motivasi dan cerita singkatnya tentang pengalaman selama menjadi hakim. Eh, Mungkin kita akan berjumpa lagi masih dengan tema yang sama, mengenal lebih dekat aparatur pengadilan agama Lubuk Linggau. Eh, saya Ardian Sabela Saputra dan Saya Erni Melita Kurnia Lestari SHIMH. oke, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih di